Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Maharani, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Zone of Proximal Development atau ZPD menurut teori Vygotsky. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah yang dapat diselesaikan secara individu dengan tingkat perkembangan potensial yang ditentukan melalui suatu pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman sebaya. Zone of Proximal Development atau ZPD menurut Vygotsky, perkembangan kemampuan seseorang dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tingkat perkembangan aktual, yaitu tampak dari kemampuan anak untuk menyelesaikan masalah atau tugas secara mandiri. Yang kedua adalah tingkat perkembangan potensial, yaitu tampak dari kemampuan seorang anak di bawah bimbingan orang tua atau orang lain, atau teman sebaya yang memiliki kemampuan yang lebih kompeten. Keterkaitan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Dalam proses penerapan dalam pembelajaran, banyak faktor yang dapat mempengaruhi sebuah proses pembelajaran, apalagi dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Seorang guru harus memahami latar belakang seorang peserta didik, dari mulai latar belakang kelas, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosiokultural dari peserta didik. Hal ini dilakukan agar dalam pemberian scaffolding pada ZPD, peserta didik dapat sesuai sehingga potensi yang dimilikinya dapat berkembang sesuai dengan arahan. Penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding saya lakukan di kelas 4B SDN Kepuh Kiriman 1 pada materi bentuk aturan dan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Scaffolding diberikan saat peserta didik bekerja secara berkelompok. Guru akan menghampiri setiap kelompok untuk memeriksa LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kegiatan penerapan scaffolding yang pertama adalah peserta didik dibentuk kelompok. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangan. Yang kedua, peserta didik diberikan tugas kelompok. Saya akan memberikan tugas kepada peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan. Yang ketiga, peserta didik diberikan tugas bimbingan dengan metode scaffolding. Yang keempat, saya akan memberikan evaluasi kepada peserta didik. Yang dicapai setelah menerapkan scaffolding yaitu 1. Peserta didik akan terlibat aktif dalam pembelajaran. 2. Menciptakan lingkungan yang suportif. Ketiga, peserta didik akan merasa lebih percaya diri. Selain itu, hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding yaitu peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru, serta peserta didik terlibat aktif dalam diskusi. Maka dapat disimpulkan, peserta didik yang dibimbing menggunakan scaffolding tidak hanya mendengarkan dan mendapatkan informasi secara pasif dari guru, karena guru akan memberikan feedback kepada mereka pada setiap tugas yang telah dikerjakan. Selain itu, scaffolding juga dapat memotivasi peserta didik sehingga timbul perasaan ingin tahu dan ingin belajar mengenai suatu hal baru pada diri mereka, serta tujuan belajar peserta didik dapat tercapai dengan efektif. Demikianlah penerapan scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 4B SDN Kepuh Kiriman 1 Sidoarjo. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.